guys, kembali lagi di Hey Podcast, hanya di IKEA. Baik lagi nih sama aku Zahra yang bakal jadi host Hey Podcast kali ini. Sebelumnya aku mau nanya-nanya dulu nih ke teman-teman, gimana kabarnya? Kita udah lama ya nggak ketemu lagi. Semoga hari-hari kamu penuh warna kayak ruangan aku ini nih, ada warna kuning, warna hijau. Akhir-akhir ini tuh aku lagi sering-seringnya merhatiin room set IKEA karena makin aku perhatiin tuh makin kepengen gitu. Aku pengen copy paste ruangan di IKEA ke rumah aku, biar aku tuh nggak salah pilih. Makanya aku cari-cari inspirasi dulu loh. Lagi bingung ya? Bener, lagi bingung. Padahal aku harusnya manggil kakak, tapi udah muncul duluan nih. Kak, aku bosen di luar. Oh, kasihan banget ya. Semangat banget ini ya. Boleh Kak, silakan duduk dulu Kak. Oke guys, jadi sebenarnya aku tuh udah ngundang Kak Abel yang bakal ngebantuin aku ngecat rumah dan ngisi-ngisi rumah tuh sebaiknya kayak gimana biar aku nggak salah pilih. Jadi langsung aja, ini dia Kak Abel. Boleh Kak disapa dulu teman-teman aku? Hai, aku Abel. Aku kerja di IKEA as Interior Design Specialist. Wih, mantap banget. Emang aku harusnya nggak salah pilih ya Kak, ngundang kakak kesini karena kakak bisa bantuin aku meluruskan gitu Kak, niat-niat aku buat ngecat rumah biar aku nggak salah. Apalagi kan kayak aku kan Gen Z nih Kak, dimana 90% gak yakin, labil, 10% yakin. Jadi kayak harus dilurusin gitu Kak. Harusnya tuh kayak gimana sih milih cat yang benar buat ngisi-ngisi rumah aku gitu loh Kak. Mungkin teman-teman di rumah tuh juga masih pada bingung ya. Kayak takutnya yakin banget nih, aku suka banget tuh warna kuning, so aku cat semua kuning, besoknya aku pengen warna biru gitu loh Kak. Nah, kalau kamu bingung di warna, karena cukup tricky, pertama tuh kamu bisa pilih warna netral dulu, kayak warna abu, beige, hitam. Nah, baru tuh kamu kasih aksen warna yang kamu suka. Misalnya kamu suka warna merah, bisa tuh kamu pilih warna-warna merah di aksesoris, beberapa furnitur, biar tetap balance. Jadi nggak kamar tidur kamu suka warna merah, jadinya melek, nggak tidur. Oh iya bener, membara kamarku ya. Menyala sekali kamarku kalau warna merah. Iya bener sih Kak, kalau misalnya emang masih bingung kayak gitu, warna beige, warna krem itu mungkin aman ya Kak di aku. Bener, memang aman sih banget. Kak. Tadi kan Kakak sempat mention nih Kak, kalau misalnya warna merah itu jadi bikin melek. Itu emang warna tuh sengaruh itu ya buat psikologi nih Kak, buat psikologi kita ini? Bener, warna itu ngaruh banget ke mood, ke suasana ruang. Jadi kalau misalnya kamu pilih warna terang, itu bikin impresi ruangan jadi lebih luas. Kalau warna gelap, itu bikin warna lebih intimate, lebih cozy, kayak gitu. Jadi nggak boleh salah. Tapi kalau yang warna hitam semua itu Kak, itu kan gelap semua Kak. Okay. Itu lebih elegan atau malah jadi horor tuh Kak? Ya, Gak serem. sebenarnya tergantung kombinasinya ya. Jadi warna itu sebenarnya sifatnya suportif. Jadi kalau tetap utamanya itu di furnitur, di objek-objek, elemen-elemen yang ada di ruangan itu. Nah, ngomong-ngomong juga nih Kak, kan IKEA nih lagi ngomongin ini ya, back to school gitu. Tahu kan aku kan? Ya. Nah, kok kamu tahu? Kamu kerja di IKEA ya? sebenarnya Kak, sebenarnya iya. Emang iya? Kan lagi ngomongin back to school. Kalau anak-anak itu sebenarnya ada ininya sendiri nggak sih Kak? Nah, untuk warna-warna ruangan, apalagi yang dikhususkan untuk anak-anak itu, bisa nih pilih warna-warna yang lebih soft, yang lebih disukai anak-anak, kayak warna merah muda, biru muda, hijau daun. Nah, pokoknya yang bisa ningkatin imajinasi anak-anak. Karena kan emang lagi tumbuh tuh, lagi aktif-aktifnya, warna-warna yang kayak gitu tuh bikin tumbuhnya tuh lebih baik lagi. Oh bener, apalagi kan anak-anak kan imajinasinya tuh mereka nggak terbatas ya Kak. Bener. Aku sebenarnya kepo juga kan, kemarin aku tadi juga sempat ngobrol sama Kakak kalau aku habis muter-muter store IKEA ya kan. Oke. Boleh nggak sih Kak di-spill? Sorry ya guys, semoga ini kita nggak tenot-tenot, nggak disensor karena aku pengen minta spill cat dari di IKEA tuh. Kakak tuh biasanya pakai apa? Boleh nggak sih Kak? Oke, kalau buat room set, jadi room set IKEA tuh banyak banget ya. Nah, itu tuh kita pakai cat jotun kebetulan. Hah? Oh jotun? Iya. Karena memang warna jotun tuh sekali oles tuh udah keluar warnanya. Wow. Jadi, Sekali swatch langsung keluar bener. ya? Jadi ekspresif banget juga warnanya. Ngomong-ngomong jotun, sebenarnya tuh aku punya temen dari jotun. Boleh ya Kakak tunggu sini sekalian kita ngobrol-ngobrol biar lebih dalam lagi obrolan tentang warna ini ya. Kok tunggu sebentar Kak. Nah ini dia Kak Abel, ini Kak Kintan, namanya Kak Kintan. Ini Kak Abel, boleh? Boleh dong, duduk di bawah ya Kak? Bercanda. Jangan dong. Jangan dong. Iya nih, halo Kak Kintan. Kita sebenarnya dari tadi udah ngobrol-ngobrol banyak. Terus dengar sih di ruangan sebelah. Oh iya, yaudah kita gak usah ceritain lagi ya. Udah tahu berarti ya? Udah tahu ya. Boleh Kak, disapa dulu teman-teman aku di rumah Kak.
Halo teman-teman IKEA semuanya, perkenalkan nama saya Kintan. Saya Communication Specialist dari Jotun Indonesia. Wih, mantap. Tepuk tangan dulu kali ya buat Kak Kintan ini ya. Banyak kayak tepuk tangannya. Perasaan kita di sini cuma bertiga gitu ya. Kok banyak? Tolong nanti kasih sound ya tepuk tangan. Iya, boleh ya. Tambahin ya, kita nyusahin editor aja. Nggak apa-apa. Kalau bisa ditambahin efek-efek yang lain juga boleh. Nah, Kak Kintan, aku tuh baru tahu nih Kak, kalau ternyata IKEA itu selama ini catnya itu pakai Jotun ya Kak ya? Betul. Itu udah berapa lama Kak kalau boleh tahu? Wah, kayaknya dari IKEA berdiri ya, enggak. Memang kita partneran sama IKEA, jadi semua ruangan showroom yang ada di IKEA ini, nyebutnya bener ya showroom ya? Betul ya, atau inspiration room lah ya kita bilang ya, inspiration room yang ada di IKEA ini memang disupport oleh Jotun. Jadi teman-teman di sini selain bisa ngeliat furniture-nya IKEA, juga bisa ngeliat kombinasi warnanya dari Jotun. Bener banget. Makanya tadi kan aku sempat bilang kan aku terinspirasi dari room set IKEA ini. Pengen aku copy paste di rumah. Karena tuh emang warna-warnanya tuh menyala banget. Aku juga nggak mau nih Kak, aku tuh salah pilih cat gitu kan. Cuma apa sih yang bikin cat itu tuh bisa dibilang ini tuh cat bagus, kriterianya tuh seperti apa? Mungkin Kak Kintan lebih tahu ya, Kak Abel ya. Sebenarnya apa yang bisa dibilang kriteria cat bagus atau tidaknya, pasti yang pertamanya dari warna ya, karena kita semua apalagi untuk ruangan interior itu pasti kita nemuin inspirasi pertama dari warna. Kita pasti kepikiran nih mau ngecat warna hijau kah, warna merah, warna putih, warna apapun, jadi pasti awalnya itu dari warna. Ketika kita datang ke store, pasti yang pertama kali kita cari adalah warnanya. Nah, di Jotun itu kita punya satu teknologi yang namanya True Color Technology, di mana warna yang kalian lihat di dalam kartu warna atau di sampel-sampel warna itu akan sama persis dengan apa yang nanti muncul di temboknya. Dan yang kedua, cat kita ini aman. Yang dimaksud aman itu adalah kita ada yang namanya Green Label, dan juga kita sangat mengedepankan sustainability. Jadi produk-produk cat Jotun itu sudah sangat sustain dan tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya untuk kesehatan kita, untuk lingkungan juga gitu. Dan ada fitur tambahan juga yang yaitu minim bau. Jadi ketika kita melakukan pengecatan itu ruangan itu nggak berbau. Pasti teman-teman di sini sering ya kalau habis ngecat rumah atau masuk ke rumah baru itu bau catnya tuh khas banget. Bener, iya lagi. Kan? Ketika masuk pasti ketahuan nih, oh rumahnya baru direnovasi nih. Itu pasti karena wangi catnya tuh, bukan wangi sih, bau catnya tuh kenceng kan. Nah, kalau di Jotun kita udah ada fitur namanya low odor. Jadi cat kita itu tidak berbau dan cepat kering. Fitur lainnya ya anti bakteri, anti fungal, itu udah menjadi hygiene-nya kita lah, udah jadi hygiene-nya Jotun. Dan juga cat-cat kita di lini produk Jotun itu mudah dibersihkan. Mungkin Kak Abel lebih tahu ya kalau selama ngecat di room set IKEA itu bener Kak kayak gitu Kak? Bener, makanya kita pakai Jotun karena emang kita selalu cat ya. Iya dong. Jadi nggak bau. Apalagi kan kita jarak antara pengecatan atau implementasi terus kita store buka kan deket banget sama customer kan. Nah itu penting banget pakai Jotun makanya. Oh iya sih, pantesan kayak nggak terlalu nyadar sih Kak kalau aku lewat tuh kayak lagi dicat. Ada baru dicat ya? Ada. Iya, padahal pas dibuka, oh lagi ada bedah rumah di dalam. Bener. Iya. Kak Kintan nih, aku tadi sama Kak Abel udah ngobrolin tentang back to school di IKEA tuh lagi ngomongin itu. Nah itu tuh fokusnya tuh lebih ke anak-anak nih Kak. Mungkin kalau anak-anak kan lebih banyak ya concernnya buat milih cat gitu. Ada nggak sih Kak mungkin kayak color palette atau nggak cara milih warna untuk kamar anak itu ada nggak dari perspektif Kakak? Oke, di Jotun sendiri sebenarnya kita ada satu koleksi yang kita kurasi memang untuk anak-anak, namanya Kids Collection. Jadi koleksi warna ini memang kita buat untuk mensupport tumbuh kembangnya anak. Tumbuh kembangnya anak ini macam-macam ya. Jadi tadi mungkin aku sempat overheard di ruangan sebelah, kalian sempat ngomongin soal psikologis anak. Nah itu juga warna-warna yang kita buat ini udah supporting eksplorasi anak itu. Nah, tapi balik lagi nih, untuk bikin ruangan anak itu sesuai dengan fungsinya. Kombinasi warna itu harus sesuai dengan fungsinya sendiri. Misalkan untuk ruang belajar kah, atau untuk ruang tidur, karena atau ruang bermain misalkan.
karena warna itu menentukan sekali. Kalau misalkan tadi sempat dibilang merah bikin nyala, nah itu sebisa mungkin dihindari untuk di kamar anak. Karena di kamar anak sebenarnya seharusnya udah mulai ditone down nih warna-warnanya, udah mulai dibikin warna-warna yang muted, warna-warna yang kalem, jadi otaknya tidak terlalu overstimulated, sehingga mereka bersiap untuk beristirahat. Oh bener sih Kak ya, jadi anak-anak tuh emang yang lagi aktif-aktifnya justru malah kita redam sama ruangannya gitu biar lebih anteng gitu kan. Kalau anak kayak rewel juga rasanya pengen dikunciin aja ya, kita keluar aja udah deh nggak dulu gitu. Tapi kan nggak bisa gitu ya, kita bisa bantu dari nuansa ruangannya yang lebih kalem gitu. Nah kan Jotun sama Ikea ini mungkin udah bestie kan ya Kak? Kalau bestie nih biasanya udah bisa dibolehin sama orang tuanya buat nginep sebulan di rumah temennya gitu ya Kak. Jadi harusnya udah kenal banget nih Jotun sama Ikea. Nah ada nggak Kak kalau dari Jotun sendiri atau nggak mungkin dari Kak Abel juga warna-warna yang sering dipakai Ikea? Mungkin dari Kak Abel dulu kali ya. Kalau warna-warna yang sering dipakai IKEA dari Jotun itu tuh sebenarnya gini, room set itu kan banyak banget ya. Ada beberapa ruangan juga, jenis ruangannya juga beda-beda. Nah, setiap room set itu tuh punya background story-nya sendiri. Jadi misalnya siapa penggunanya, apa aktivitasnya, nah furnitur apa yang ada di dalamnya. Nah, itu tuh akan menentukan warna apa yang dipilih yang kita kerja sama Jotun. Tapi kalau dari kakak sendiri nih, dari Jotun itu udah tau nggak kayak apa nih warna yang sering diorder IKEA? Atau kayak ini IKEA warnanya itu mulu, soalnya kan kayak IKEA ini kan emang kadang-kadang kita sebagai customer tuh tahu Kak kayak ini color palette-nya IKEA banget gitu. Ada nggak Kak? Sebenarnya kalau warna spesifik yang sering dipakai IKEA, menurut aku sih IKEA ini udah berani eksplorasi warna ya. Jadi kayak ruangan ini warna kuning, terus kalian juga berani bermain warna biru, warna merah. Jadi kalau dibilang warna favorit, mungkin aku nggak bisa pilih warna apa yang menjadi favorit karena kalian memang senang bereksplorasi warna. Tapi yang bisa aku sampaikan tadi Kak Abel juga bilang kalau misalkan paletnya kelihatan banget IKEA banget. IKEA ini kan Scandinavian style banget ya. Benar. Sama dengan Jotun. Jadi color palette kita memang supporting atau mengkomplementari dari kalian punya furniture. Jadi memang semua koleksi warna, palet warna yang ada di Jotun itu sudah selaras dengan apa yang menjadi objektifnya IKEA ketika menciptakan ruang inspirasi. Udah sefrekuensi kita. Iya, udah sefrekuensi banget ya. Udah bestie banget. Sering bareng. Iya, udah sering bareng. Udah chemistry-nya udah kebangun banget ya. Pantesan lah. Semoga langgeng ya IKEA dan Jotun ini ya. Amin ya. Amin. Amin. Ini nggak tahu sih orangnya kemana ya, tapi amin. Amin aja dulu ya. Nah, kan tadi ngomongin soal IKEA juga seneng bereksplorasi, juga ngikutin tren juga berarti ya kayak contohnya ruangan ini Kak. Ini ruangan ini tren loh Kak. Tahu nggak sih Kak? Ruangan ini? Ruangan ini tren. Karena podcast. Dulu kan belum ada podcast. Sekarang tuh ada podcast. Terus sempat juga ada anak TikTok bikin video di sini. Terus kayak viral, terus bikin lah kita podcast beneran. Ya gitu deh. Jadi kayak tap in trend juga IKEA ini ya. Nah, ngomongin soal tren, bener nggak sih ada tren warna di 2025 atau setiap tahun tuh ada tren warna? Boleh dari Kak Kintan dulu deh, boleh? Oke, kalau ngomongin tren warna, pasti setiap tahun ada tren warna ya di universal lah. Kayak misalkan kita ambil contoh Lebaran tahun kemarin kita ngomonginnya hijau sage. Lebaran tahun ini banyak burgundi. Jadi setiap tahun memang ada warna-warna yang menjadi favorit, dan itu warna menjadi favorit ini bergerak dari lifestyle. Jadi ada perubahan lifestyle, pastinya ada perubahan tren warna. Di Jotun sendiri kita memang setiap tahunnya ada keluar yang namanya Global Color Collection atau koleksi warna lah. Kita tidak menyebut tren warna, tapi kita menyebut koleksi warna. Gitu. Tapi ya sebenarnya tren warna ini bergerak seiring dengan berjalannya si lifestyle itu sendiri gitu. Jadi lifestyle-nya shifting kemana, nanti warnanya pasti akan ngikut. Berarti emang diobservasi dulu ya kalau tren warna apa gitu. Dan aku sempat pernah baca juga. Jadi memang setiap tahun tuh ada perusahaan yang nge-show standar warna secara global gitu. Nah, itu ada tiap tahunnya ada tren warna juga. Kayak tahun ini tuh warnanya ada mocha mousse. Mungkin mirip agak ke warna mocha krem gitu. Nah, nanti
kedepannya bakal ada lagi tahun 2026, 27 dan seterusnya tuh bakal berubah-ubah. Oh, Gimana kondisi sosial, budaya dari setiap area gitu lah. Ada, boleh tahu nggak Kak? Boleh di-spill nggak? Tahun depannya warna apa gitu? Kalau warna tahun depan tuh aku sempet ada yang diskusi kayak forum gitulah. Nah itu tuh kayak akan kembali ke arah warna hijau, tapi hijaunya tuh sedikit ke arah aqua green, ke arah dark blue. Jadi memang kamu toska gelap kayak teal gitu ya. Iya. Kita iya, baru lucu prediksi sih. ya, tapi kalau misalnya mau lebih fixnya tuh mungkin tahun depan baru keluar kan dia. Nah, baru kayak dibuktikan, oh bener ya warna hijau, biru, warna apa tadi namanya Kak? Aqua green atau Aqua teal. green, teal ya, aqua green, teal itu bakal jadi tren warna 2026. Kalau aku boleh request sih, aku pengennya warna pink sih Kak, biar kayak aku banget gitu. Tapi ini hitam bukan pink. Oh iya bener ya. Kalau aku pakai warna pink, aku takut ini. Oh Barbie. Barbie. Makasih loh. Makasih loh. Udah disapuin. Nah Kak, aku kan dari tadi udah aku tanya-tanya nih. Itu tapi aku sendiri yang nanya. Tapi aku juga kasih kesempatan buat teman-teman di rumah. Ini juga boleh nanya-nanya. Jadi boleh ya Kak? Nanti dijawab pertanyaannya. Boleh banget. Oke, boleh Kak. Aku suka banget warna-warna bold kayak merah dan ungu tua. Gimana cara mix and match biar tetap kelihatan oke? Oke, ini cara mix and match. Mungkin dari perspektif Kakak sebagai desain interior nih Kak, gimana? Oke, kalau untuk warna merah tua tadi sama ungu ya? Merah tua sama ungu. Oke, dua warna itu tuh aku ngebayanginnya bakal bisa jadi warna yang elegan, warna yang berani, ekspresif. Tapi ada apinya nih, kalau memang dikombinasikan secara benar. Karena memang dua warna itu kan lumayan kuat ya dua-duanya ya. Nah, jadiin warna ini tuh jadi warna aksen, tapi base-nya tuh tetap warna netral. Jadi, misalnya kamu punya dinding warna netral, kamu kombinasiin dengan beberapa produk yang warna merah, nanti ada aksesorisnya warna ungu, itu tuh nggak masalah. Tapi jangan sampai mereka tabrak jadi too much, jadi nggak karuan gitu. Bener sih Kak. Kalau dari Kak Kintan ada nggak? Mungkin ada tambahan lagi? tambahannya lagi. Gini, kalau warna itu kan sebenarnya basicnya memang disupport sama pencahayaan. Nah, pencahayaannya pun harus benar, harus tepat. Jadi bisa support warna ini supaya suasana ruangannya pun jadi lebih baik. Dan mungkin tips dari aku juga pilih tekstur atau pattern yang minimalis supaya ruangannya nggak terlalu bertabrakan. Bener banget. Dicatat guys, jangan nonton aja, dicatat ini mah tuh. Kalau dari Kak Kintan sendiri nih, perpaduan dua warna itu. Sisi aku tadi warna merah tua ya sama ungu. Sebenarnya warna merah tua atau ungu ini tetap bisa cantik di dalam satu ruangan. Either penggunaan warna merah sendiri atau warna ungu sendiri, tinggal pengkombinasiannya. Agree tadi pengkombinasiannya itu memang harus dicampur dengan warna-warna netral. Tapi warna netral itu sendiri kan ada netral yang lebih warm, ada netral yang lebih cool. Ketika mau menggabungkan warna merah, mungkin bisa digabungkan dengan warna-warna netral yang lebih warm. Jadi seperti warna beige, warna krem, itu akan sangat mengkomplementari si merah itu sendiri. Betul, nanti akan menjadi warna aksen, seperti warna aksen, tapi dinding utamanya tetap warna netral. Karena kalau keseluruhannya merah mungkin agak sedikit overwhelming. Betul. Kalau dari warna ungu sendiri mungkin bisa dikombinasikan dengan warna-warna netral yang lebih ke cool tone. Jadi seperti biru muda, seperti warna silky blue, atau juga warna netral yang ke arah abu-abu atau grayish tone. Gitu. Nah, tadi menarik juga nih soal ngejelasin soal pencahayaan. Gimana pencahayaan itu bisa ngerubah gimana warna itu terlihat. Nah, di Jotun kita ada satu produk namanya Majestic Pure Color. Jadi Majestic Pure Color ini adalah cat yang paling indahnya Jotun gitu. Bilangnya cat paling indah. Cat paling indah gitu ya. Jadi sebenarnya kenapa sih kita sebut cat paling indah? Karena warnanya itu cat ini hasil akhirnya matte, super matte. Jadi dan ada satu teknologi yang namanya Unique Color Experience, di mana warna itu tidak akan terdistorsi oleh cahaya. Jadi warna yang muncul ketika nanti kena cahaya matahari atau cahaya matahari itu kan juga berubah-berubah ya. Matahari siang, sore itu warna akan less likely untuk berubah karena si Unique Color Experience tadi. Menarik banget ya Kak ya pembahasan ini ya. Jadi tetap bisa main warna merah, jangan takut main warna merah, warna ungu, warna kuning selama tahu cara mengkombinasikannya. Gitu.
Catet guys. Nah, selama tahu cara mengomunikasikan. Kombinasikan. Iya betul, itu dia maksud aku guys. Lanjut Kak, itu baru pertanyaan pertama. Masih ada pertanyaan kedua. Boleh Kak, lanjut. Tips pilih warna untuk kamar anak cewek, tapi selain warna pink atau ungu ada nggak ya? Kamar anak selain warna pink dan warna ungu pasti banyak warna yang bisa kita eksplorasi. Contohnya yang dari tadi sudah duduk di sini tapi tidak kita pegang-pegang. Apa? Iya. Kids Collection bener. ini, si Little Expressionist, kita sebutnya Little Expressionist. Jadi kalau misalkan nih teman-teman di rumah bingung mau kombinasiin warna untuk kamar anak tuh maunya apa, nggak mau warna pink, nggak mau warna ungu, untuk kamar anak perempuan itu bisa banget ngelihat semua dari koleksi warna di sini. Jadi ini ada 3 tema yang teman-teman mungkin nanti bisa lihat ya di websitenya. Kalau aku jelasin satu persatu mungkin kita 1 jam di sini. Oh iya. Agak aus ya. Aku sih buta Kak. Boleh Kak? Jadi kalau teman-teman lihat di sini, misalkan aku ambil dari Pastel Forest. Ini cocok banget untuk kamar anak perempuan. Kalau misalkan bingung kombinasinya kayak gimana, mau ambil warna misalkan earthy, warna coklat, cocok nggak ya untuk kamar anak cewek? Bisa dikombinasikan dengan teman-temannya ini yang sekelompok dari satu tema yang sama. Jadi warna-warna di sini ketika dikombinasikan udah dikurasi sama Jotun, sama tim ahli warnanya Jotun, pasti akan mengkomplement satu sama lain. Gitu. Berarti banyak ya ternyata Kak pilihan warnanya, nggak mesti pink, biru. Betul, karena gitu. kalau kata orang-orang sekarang tidak boleh melimitasi kreativitas Iya. anak. Betul. Sekarang tuh warna udah mulai nggak dikotak-kotakan berdasarkan gender sebenarnya. Kayak pink buat cewek doang itu enggak. Sekarang gimana kita membawa warna pink bisa jadi maskulin juga bisa aja. Warna hitam bisa jadi feminim juga bisa. Jadi warna coklat jadi kamar anak perempuan juga bisa. Benar Jadi ya? memang gimana kombinasinya lagi sih. Iya ya. Sebenarnya aku dari dulu mikirnya kayak pink itu buat cewek, buat aku doang gitu. Tapi enggak ya. Bisa aja Kak Abel Bisa suka aja. warna pink. Bisa Ya kan? kan? Ya. Tapi kan bener kan Kak? Enggak. Tergantung pinknya kayak apa. Ada tergantungnya guys. Lanjut Kak ke pertanyaan nomor 3 ya Kak. Boleh lanjut silakan. Pertanyaan terakhir nih Kak. Nah kalau Jotun tuh kenapa sih bisa sama antara warna yang digambar sama warna aslinya di dinding? Oke, berarti harusnya buat aku ya pertanyaannya. Oh iya betul. Padahal udah sebutin Jotun ya. Oke, tadi kenapa warnanya Jotun itu bisa sama antara yang di dinding sama yang di gambar? Itu seperti yang aku jelaskan pertama banget nih soal true color teknologinya Jotun, dimana kita memang menjamin warna yang kalian lihat di color palette atau di color chips. Ada kalau kalian ke toko tuh ada yang namanya color chips, sampel-sampel warna itu pasti sama persis dengan apa yang dicat di tembok nanti hasil akhirnya, karena daya tutupnya juga, daya pigmentasinya juga, makanya kenapa colornya Jotun itu bisa sesuai antara yang di color palette dan juga yang diimplementasikan di dinding. Mantap. Berarti emang harusnya milih cat yang paling tepat adalah dari Jotun. Terima kasih loh Kak. Iki aja pakai Jotun. Masa Iya. kalian enggak? Betul, masuk. Tagline-nya ya. Iki aja pakai Jotun. Masa kalian enggak? Oke, nah Kak itu tadi sebenarnya pertanyaan-pertanyaannya cukup 3 aja dari teman-teman aku. Nah buat teman-teman yang belum sempat kejawab pertanyaannya jangan bersedih karena masih ada sesi Q&A di Hey Podcast lainnya. Semoga udah kejawab ya tadi pertanyaan-pertanyaannya buat teman-teman. Aku juga mau ucapin terima kasih banyak buat Kak Abel sama Kak Kintan udah sempetin dan luangin waktunya ngobrol-ngobrol di sini. Semoga kita bisa sharing-sharing lagi ya Kak soal apapun itu. Boleh. Nanti di belakang situ juga boleh. Nah, buat teman-teman juga yang udah nonton sampai detik ini, aku mau ucapin makasih banyak. Aku Zahra, dan sampai jumpa di Hey Podcast selanjutnya. Bye-bye! Dah.